Tuhan, selamat siang semuanya, shalom. Dengan sukacita shalom. Tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengucap syukur kita boleh ada kembali di tempat ini, di tempat gereja kita. Kita memuji membesarkan nama Tuhan, amin. Kita mengucap syukur sebab Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia baik, Dia sangat baik buat setiap kita. Haleluya. Baik, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari yang indah ini Tuhan. Kau telah kumpulkan kami kembali di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Tapi itu semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati ibadah yang kedua pada hari ini. Dari awal pertengahan kepada akhirnya Bapa. Kau pimpin ibadah kami Tuhan Yesus. Kami percaya saat Engkau hadir di tempat ini Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Bapa. Benar Tuhan, sungguh baik, sangat baik Engkau Tuhan bagi setiap kami Bapa. Kami menyembah Engkau Tuhan pada siang hari ini. Urapi kami Tuhan dengan pengurapan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa Bapa. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Karena hanya Engkau yang layak kami sanjung di tempat ini Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa, segala pelanggaran kami Tuhan. Biar hanya Engkau Tuhan yang disenangkan di tempat ini. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Bagi-Mu lah segala pujian. Bagi-Mu lah segala hormat, segala kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami ada karena kuat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kasih setia-Mu. Ajar kami selalu bersyukur, mengucap syukur atas apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami pada siang hari ini. Kami rindu mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Karena yang terpenting bagi kami adalah kebenaran itu ada dalam diri kami. Kami hidup dan menghidupi setiap firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Apa saya tetap harus memakai masker atau bisa dicopot Pak Gembala? Oke, terima kasih Pak Paulus yang sudah memberikan kepada saya kesempatan hari ini untuk berbicara kepada kita sekalian dan juga kepada Ibu Gembala yang ada dan seluruh tim pelayanan. Terima kasih untuk WL dan tim musik yang luar biasa. Saudara sehat semua hari ini? Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan hari ini, perlu tentu memperkenalkan diri. Ya, bukan supaya saudara tahu tentang saya, tapi tak dikenal maka tidak disayang. Kan begitu kan? Ya, nama saya adalah Franklin Benyamin Limbor. Bukan Benjamin Franklin, tapi Franklin Benyamin. Jadi kalau saudara mau ingat saya, ingat saja Benjamin Franklin. Tinggal dibalik ya. Oke, saya punya satu istri tentunya dan 2 orang anak. Yang satu sudah selesai dan sudah bekerja. Yang satu sedang menempuh pendidikan di UBM, Universitas Bunda Mulia yang ada di Ancol, semester 6. Ya, dan kami menggembala di daerah Bungur Besar Raya. Tadinya saya di Menorah Community Church, Kuitang. Saya menggembala di situ kurang lebih 5 tahun dan sekarang saya sudah membentuk sebuah pelayanan baru lagi. Oke, itu saja perkenalan saya rasa ya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini Pak Paulus, Tuhan berkati. Ya, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan menyampaikan pesan Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya beri judul khotbah saya hari ini, mempersiapkan diri untuk kekekalan. Karena setiap orang yang hidup pasti tidak hidup untuk dirinya sendiri, dia tidak hidup dengan caranya sendiri, dia tidak hidup dengan suka-sukanya sendiri, tapi dia pasti selama dia hidup dia mempersiapkan dirinya dengan benar. Bisa bilang amin? Jadi orang Kristen itu jangan jadi orang Kristen yang tidak peduli dengan keselamatan. Harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Jadi tema saya hari ini mempersiapkan diri untuk kekekalan. Karena tidak untuk selama-lamanya kita ada di muka bumi ini. Dunia ini hanya sementara buat kita. Ya, kita sedang berjalan ke satu arah, ke satu tempat di mana Tuhan mau bawa kita ke situ. Tapi apakah semua orang bisa dibawa ke tempat itu persoalannya. Ya. Kita baca di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat yang ke-14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan
yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudaraku yang kekasih, kita perhatikan kalimat ini, ayat-ayat ini ditulis oleh seorang yang namanya Salomo atau Raja Salomo. Kita tahu kehidupannya sebelum dia mengalami sebuah perubahan, sebuah transformasi hidup, sebuah pertobatan, bagaimana kehidupannya. Alkitab mencatat dia mempunyai begitu banyak istri, begitu banyak gundik, sehingga dia terseret ke dalam penyembahan berhala. Memang kadang-kadang apa yang ada di sekitar kita itu bisa merubah cara berpikir kita, pola hidup kita, dan gaya hidup kita. Itulah sebabnya kenapa anak-anak Tuhan itu harus berhati-hati dengan kehidupannya. Memilih teman itu hal yang sangat penting bagi kita. Memilih tempat di mana kita bergaul dan membangun sebuah komunitas adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Karena itu akan mempengaruhi nilai-nilai ilahi di dalam hidup kita. Nilai-nilai kekristenan kita yang baik bisa saja hilang, tergerus, ya, bahkan hilang, ya. Nilai-nilai itulah yang penting dalam kekristenan. Alkitab berkata pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Bisa bilang amin? Anak-anak muda saya lihat di sini sangat banyak sekali. Ya, masa depanmu itu ditentukan dengan bagaimana engkau membangun sebuah hubungan di dalam sebuah komunitas. Ya, kalau kita salah bergaul, kalau kita salah menempatkan diri dalam komunitas pun kita bisa menjadi orang yang kalah, menjadi orang yang tidak bisa berhasil dalam hidup ini. Itulah sebabnya Salomo terseret dalam penyembahan berhala karena dia begitu banyak orang yang ada di sekitar dia tidak membawa dia untuk hidup takut akan Tuhan. Tapi pada akhir kehidupannya Alkitab mencatat dia menyadari semua perjalanan hidupnya. Saudara, Bapak, Ibu, nggak usah takut dengan cerita kita masa lalu, karena masing-masing kita punya story, punya cerita untuk hidup kita. Amin. Siapa yang merasa sudah diubahkan di sini? Angkat tangan dong, jangan takut-takut. Siapa yang merasa sudah diubahkan? Oh, masih banyak yang belum diubahkan ya? Saya enggak apa-apa yang ngomong terus terang ya, ngomong terus terang. Firman Tuhan itu harus terang-terangan, ya. Jadi kita punya cerita dalam hidup ini yang mungkin kita bisa wariskan kepada anak cucu kita, saudara-saudara. Ya, bagaimana kehidupan kita dari seorang yang jahat, brutal, bengis, kejam, ya, tukang fitnah segala macam. Ya, kita mungkin lahir di sebuah lingkungan dengan gaya hidup, dengan cara hidup yang rusak, ya, yang tidak ada gambaran sedikit pun pengharapan akan keselamatan. Tapi ketika kita dijamah, kita dipulihkan, kita ketemu Tuhan, kita menjadi pribadi yang berbeda. Halo, amin. Kita menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang sudah diubahkan. Itulah sebabnya kata akhir kata di sini yang ditulis oleh pengkhotbah adalah mengingatkan kita bahwa ingat bahwa di ujung dari perjalanan hidup kita, ya, akhir dari perjalanan hidup kita, firman Tuhan bilang, segala yang kita dengar, kan banyak yang kita dengar hari-hari ini. Apakah kita lebih banyak mendengar hoax? Apakah kita lebih banyak mendengar hal-hal yang hampa, yang sia-sia? Atau banyak mendengar hal-hal yang tidak akan membawa iman kita itu mengalami pertumbuhan? Banyak yang kita dengar, dan apakah semua itu sudah membuat kita menjadi pribadi yang tidak lagi hidup dekat dengan Tuhan? Tapi firman Tuhan berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini sebuah hukum, sebuah nilai yang Tuhan mau harus menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak boleh tidak, saudara-saudara. Kalau kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harga yang harus kita bayar itu harganya takut akan Tuhan, dan itu tidak mudah. Kekristenan itu bukan sekedar teori yang hanya mengenal Yesus, yang hanya mengenal keselamatan, tapi harga yang harus kita bayar adalah bagaimana berjalan di dalam kehendak Tuhan setiap hari, berjalan di dalam perkenanannya Tuhan setiap hari,
Itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Setuju Bapak Ibu? Akhir kata dari segala yang didengar juga bicara tentang, kalau kita baca ayat sebelumnya, ini konteks pengkhotbah, dia berbicara tentang ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang. Hari-hari yang malang bisa bicara tentang kematian secara mendadak, bisa mengalami sebuah penyakit yang menakutkan, tapi juga bicara tentang apa? Bicara tentang kekekalan, bicara tentang akhir dari perjalanan hidup dunia ini, kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa sudah lama jadi orang Kristen, sudah lama melayani Tuhan, sudah lama mengikut Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan, tapi ujung-ujungnya kita tidak menikmati keselamatan. Makanya firman Tuhan berkata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Allah menurut Alkitab, di dalam Amsal pasal 8 ayat 13, dia bilang begini. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itu definisi daripada takut akan Tuhan menurut kitab Amsal. Ya, jadi membenci kejahatan. Seseorang tidak lagi senang dan suka dekat-dekat dengan kehidupan yang berbau dosa, tapi mereka menghindar. Ya, itu beda dengan orang yang suka makan kue tar, tapi karena sudah divonis dokter bahwa tidak boleh lagi makan kue tar karena gulanya terlalu tinggi, tetapi ya dia berusaha untuk menghindari supaya tidak menjamah yang namanya kue tar itu, saudara-saudara, karena itu gula semua, tetapi dia masih punya keinginan dan rasa-rasa mau makan gitu kan, rasa-rasa mau mencicipi, rasa-rasa mau menikmati kue tar itu. Kehidupan yang sudah membenci dosa tidak seperti itu. Jangankan melakukan, melihat kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, kita sudah tidak suka lagi. Bahkan kita miris melihatnya. Ya, kita marah ketika kita melihat orang lain yang hidupnya seenaknya saja, sembrono, ugal-ugalan, saudara-saudara. Kita benci terhadap perilaku-perilaku yang jahat seperti itu. Perilaku apa saja? Kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Masih adakah dosa ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Halo? Saya belajar sejak saya kenal Tuhan, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau ikut Engkau, ya hanya ikut-ikutan saja. Saya mau mengikuti Engkau, betul-betul saya harus bayar harga dalam hidup ini. Apa yang dilakukan dunia ini tidak lagi saya mau melakukannya. Karena apa? Firman Tuhan bilang, dunia dan segala yang ada di dalamnya sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Bisa bilang amin? Coba buka ya, saya minta tolong di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. 15, 16 dan 17. Nanti ya kita baca perlahan-lahan. Dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau saudara masih mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, semua perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Alkitab berkata kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus kenapa kita mengatakan bahwa kita masih dikasihi Tuhan? Halo? Apakah saudara dikasihi Tuhan? Mari lambaikan tanganmu. Halo? Kalau dikasihi Tuhan, berarti kita menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Bukan berarti Pak Pendeta kita kan masih tinggal di dalam dunia ini. Ya. Kita masih ada dalam dunia, berarti kita masih perlu juga ya
melakukan apa yang dituntut oleh dunia ini. Tapi firman Tuhan bilang jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Terus ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bisa bilang amin? Orang yang melakukan kehendak Allah itu akan hidup selama-lamanya. Bukan saja bicara tentang kekekalan nanti setelah kita mati kita menerima surga, saudara. Bukan. Selama kita berada dalam dunia, dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam setiap rencana kita ada kehadiran Tuhan. Dan Tuhan mengendalikan hidup kita. Dia yang atur kehidupan kita. Dia yang atur langkah-langkah kehidupan kita. Dan ujung-ujungnya kita menerima apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita. Ya, itulah sebabnya kita akan menikmati setiap berkat dan anugerah Tuhan justru selama kita hidup ini. Ya, selama kita hidup, mulai dari hari ini, percayalah bahwa ketika engkau mengasihi Tuhan Allahmu, hidup takut akan Dia, percayalah bahwa kehidupanmu sedang dituntun, sedang direncanakan oleh Tuhan untuk menikmati satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena itu belajarlah Bapak Ibu untuk keluar dari keadaan yang berdosa, keadaan yang tidak takut akan Tuhan. Saya pernah membaca sebuah buku ditulis begini, ada sebuah kalimat yang saya senang sekali. Dia berkata begini, jika engkau tidak melangkah maju, maka engkau akan tetap berada di tempat yang sama. Ada orang Kristen kehidupannya itu monoton, begitu-begitu saja. Dari tahun ke tahun tidak pernah mengalami perubahan. Ya, begitu-begitu saja. Ya, dari dulu sampai sekarang kalau benci orang itu nggak ada habis-habisnya. Ya, kalau menyimpan dendam itu nggak ada habis-habisnya. Tidak suka mengampuni tidak pernah ada habisnya sampai hari ini, saudara-saudara. Tapi orang Kristen dia harus keluar dari keadaan dan situasi di mana situasi itu akan membawa dia mungkin keluar dari kehendak Tuhan. Dia harus keluar dari situ, melangkah maju agar dia menjadi pribadi yang maju di dalam Tuhan. Jadi kalau kita tidak melangkah maju, maka kita akan tetap berada di tempat yang sama. Itu buku yang saya baca. Makanya saya tidak mau ada di tempat yang sama. Ya, saya mau terus maju, menjadi pribadi yang terus dimurnikan, dikuduskan, memiliki nilai-nilai yang terus bertambah dalam kekristenan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, menurut saya orang yang takut akan Tuhan itu memiliki dua hal di dalam dirinya. Ya, orang yang takut akan Tuhan itu memiliki dua hal. Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan adalah seseorang yang memiliki kerinduan yang besar untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi dalam hatinya, dalam dirinya ada sebuah kerinduan yang besar untuk bagaimana setiap hari itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Mana pemain keyboard ada? Saya senang sekali lagu itu. Ya, kalau kejauhan dari saya, ya. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Jadi orang yang takut Tuhan, setiap hari dia memiliki kerinduan yang sangat besar untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua adalah orang yang takut akan Tuhan itu mentaati firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Karena orang yang merindukan kekekalan tahu bagaimana ya, dia memiliki sebuah gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan, mempersiapkan dirinya, dia tahu bagaimana mengurus manusia rohaninya ya, daripada mengurus manusia lahiriahnya. Saudara-saudara, ini saya khotbah banyak yang ngerti enggak? Biasanya kalau pengkhotbah itu kan cuma dua respon. Begini, begini.
Kalau begini berarti mengerti. Jadi saya harap respon saudara kalau mengerti begini ya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Kalau begini berarti terlalu lama ini khotbah ini. Saya Pak Paulus bilang tadi 2 jam nggak apa-apa Pak khotbah. Enggak, ini intermezzo saja ya. 30 menit ya Pak Paulus, kurang lebih 30 menit. Ya. Ada yang tanya begini, Pak Pendeta, kok sekarang kalau orang khotbah waktunya dibatasi ya Pak Pendeta. Tapi kalau dia duduk di tetangga, itu lagi ngegosip Pak Pendeta bisa 3 jam loh Pak Pendeta. Jadi lebih baik saya dengar khotbah lama-lama daripada saya dengar gosip Pak. Ya gitu. Saya bilang ya semua ada aturannya. Semua harus diatur, kalau enggak kita bisa pulang jam 3 sore hari ini. Jadi orang yang merindukan kekekalan itu merindukan sorga lah istilahnya. Kan bahasa kerennya itu kan kekekalan begitu kan. Sebenarnya sorga, ujung-ujungnya sorga. Kita sedang berjalan ke satu tempat dan akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Begitu. Dia mengurus manusia rohaninya, manusia batinianya itu lebih daripada mengurus manusia lahiriannya. Jadi nggak pusing, nggak sibuk dengan mengurusi hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan, tapi terus mengurus manusia rohaninya. Ya, kalau ada PA, pendalaman Alkitab dia ikut, kalau ada doa malam dia ikut, ya. Kemudian ada kelompok tumbuh bersama mungkin dia ikut, ada KKR dia ikut, ada ibadah selalu. Dia menyiapkan dirinya dengan benar karena dia tahu bahwa kehidupannya di tengah dunia ini sementara. Itulah sebabnya kalau kita baca ayat-ayat tadi dari ayat 13 sampai 14. Ya, ayat 14 bilang begini, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Jadi, apa yang disampaikan di ayat 13 itu punya dampak kekekalan. Kita bisa menikmati yang namanya ayat 14 di mana Allah akan membawa kita ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi ujung-ujungnya ada pengadilan bagi kita. Pengadilan Tuhan, dan itu mengerikan sekali. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan benar dan mengurus manusia rohani kita ini, memberi makan manusia rohani kita, lebih lagi maka jangan-jangan kita akan menjadi orang yang ketinggalan sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu jadilah orang yang punya kerinduan besar. Ya, selalu ada kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Lakukan walaupun firman itu sulit menurut kita. Walaupun terasa berat perintah-perintah Tuhan itu, kita akan kerjakan dengan segenap hati kita. Walaupun harus berjibaku dengan keadaan dan situasi yang ada. Kita berada dalam satu kesulitan karena sudah 2 tahun, bulan ini masuk 2 tahun pandemi, dan saya percaya setiap kita pasti mengalami dampaknya, termasuk saya secara pribadi. Tapi bukan berarti itu bisa mempengaruhi nilai-nilai saya kepada Tuhan. Tidak akan mempengaruhi karena Tuhan sendiri berjanji bahwa Dia akan beserta dengan kita. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Amin. Bahkan kalau kita membaca dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10. Nah, kita buka ayat itu. Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Apapun keadaan situasi hidup kita, jangan takut. Kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, enggak usah takut. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bisa bilang amin? Dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ini ayat-ayat yang memberikan harapan, semangat, dan keyakinan kita bahwa kita tidak sendiri di tengah-tengah dunia ini. Yang Tuhan mau dari kita sekarang adalah bagaimana kita meletakkan hidup kita untuk memiliki roh takut akan Tuhan, memiliki gaya hidup kerajaan Allah, saudara-saudara. Di mana kita mentaati setiap firman Tuhan, ketika orang berkhotbah, kita dengar lewat YouTube, kita
baca di media sosial atau apa, kemudian kita katakan amin untuk setiap firman Tuhan. Aku akan mentaati setiap firman Tuhan, aku akan melakukan setiap firman Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, pada saat itu kau tidak usah takut dengan apapun juga. Karena Tuhan tidak akan membiarkan engkau berjuang, bergumul seorang diri, tapi engkau akan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada kemuliaan, ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagimu. Nah, kita belajar dari seorang yang namanya Rasul Paulus. Ya, seorang Rasul Paulus adalah seorang yang betul-betul serius dengan kehidupannya. Dia bukan seorang yang biasa-biasa saja dalam melakukan kehendak Allah, tapi dia seorang yang sangat serius dengan kehidupannya. Dia bilang begini di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Paulus tidak memperhatikan apa yang kelihatan manusia lahir, tapi Paulus lebih fokus memperhatikan apa yang tidak kelihatan, yaitu manusia batinia dia. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita mau kerjakan apa hari-hari ini? Kita mau melakukan apa hari-hari ini? Apakah kita fokus dan melakukan apa yang kelihatan atau apa yang tidak kelihatan? Itu nanti akan kelihatan dari cara dan gaya hidupmu sehari-hari. Karena itu saya menghimbau sidang jemaat Tuhan yang sangat diberkati dikasihi Tuhan. Jangan hanya menjadi orang yang hanya mengenal Yesus saja, tetapi jadilah orang yang betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam diri kita, dengan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Paulus serius dengan kehidupannya, dia nggak main-main dengan kehidupannya, saudara-saudara, ya. Dan tidak masalah kalau manusia lahiriah kita berkurang-kurang, ya. Kita bisa saja menjadi cacat, kita bisa saja sakit, kita bisa mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini. Dan pergumulan itu menekan, menindih, menindas kita sehingga kita menjadi orang yang secara fisik, secara lahiriah, ya, sangat memprihatinkan. Tapi yang diutamakan dalam hidup kita adalah manusia roh kita, manusia batinia kita, ya, yang harusnya terus bertambah-tambah. Harusnya terus bertambah-tambah. Kita tahu bahwa Paulus itu seorang yang sangat menderita di dalam pelayanan. Dia dimasukkan ke dalam penjara, dikeluarkan dari dalam penjara, diseret sampai keluar kota, sembari dilempari batu. Jadi apalagi yang diharapkan dari seorang rasul yang menderita hidupnya seperti ini. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, fokus untuk mengurus manusia rohani kita hari-hari ini. Kita berbahagia hari ini, ya, karena kita masih hidup setelah pandemi 2 tahun. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita masih hidup berarti Allah memberi kita kesempatan untuk merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Tuhan memberikan kita kesempatan hidup karena Tuhan mau ada sebuah perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Jangan hanya jadi orang Kristen, lahir dari keturunan Kristen, tapi biarlah kita menikmati sebuah perubahan karena perjumpaan kita dengan Tuhan, karena pengenalan kita akan Tuhan yang sudah merubah kita sehingga kita menjadi manusia yang berbeda. Itu yang dimau oleh Rasul Paulus supaya ada di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Jangan-jangan kita akan kehilangan keselamatan kalau kita tidak mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam dunia teologi ada 2 paham besar, yaitu yang pertama adalah Calvinisme dan juga Arminianisme. Yang satu bicara tentang bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Artinya tidak ada orang yang bisa menolak
anugerah keselamatan itu ketika dia menerimanya. Tapi ada yang satu lagi bicara tentang keselamatan itu bisa hilang. Saya hamba Tuhan, ya, saudara setuju dengan saya atau tidak, kalau saya memahami tentang keselamatan itu, bahwa keselamatan itu bisa hilang. Kenapa? Kalau kita tidak menjaganya dengan hati-hati, merubah hidup kita setiap hari, berjalan dalam kehendak Tuhan setiap hari, maka jangan-jangan ujungnya kita tidak menerima keselamatan itu. Sampai Tuhan bilang begini dalam Injil Matius, enyahlah dari hadapanku kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Tuhan tidak kenal kita. Kita sok pede aja berkata bahwa kita kenal Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan tidak kenal kita. Kenapa? Dia tidak kenal kita karena kita pelaku kejahatan. Kita hidup terus dalam dosa dan tidak pernah mengalami pertobatan di dalam hidup kita. Terus hidup di dalam dosa, hidup di dalam dosa. Tuhan tidak mengenal kita, saudara-saudara. Makanya Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Itulah sebabnya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kita harus kerjakan dengan takut dan gentar. Tidak boleh main-main. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 berkata begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetap kerjakan. Ya. Aktif mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan cara apa? Menjadi orang-orang yang punya semangat untuk tetap melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu yang namanya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kenapa Paulus berkata supaya kita tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Takutnya kita kehilangan keselamatan. Ada Matius 7 ayat 21 bicara apa? Dia berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Setuju dengan saya? Setuju, lambaikan tangan ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, masuk gereja, haleluya, puji Tuhan, nari-nari, lompat-lompat. Bukan orang-orang seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, itulah yang masuk di dalam kerajaan sorga. Saya selalu menghimbau jemaat saya, kau mungkin bukan orang hebat, orang terkenal, tak dikenal, mungkin tak disayang. Ya. Kau mungkin orang yang tidak punya harga di mata dunia ini. Kau mungkin orang yang tidak pernah mau diangkat karena tidak ada yang bisa diharapkan dari dirimu. Tapi satu hal yang kau harus bangga dengan dirimu. Ketika kau hidup melakukan kehendak Tuhan, kau sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Kau sangat mahal di mata Tuhan. Kau adalah mutiara yang ada di dalam lumpur itu. Mutiara yang sangat berharga. Kau dikenal oleh Tuhan. Kau sederhana, kau tidak punya apa-apa. Harus berusaha untuk mendapatkan apa-apa, yes. Bekerja keras untuk mendapatkan berkat setiap hari, yes. Tapi kalau engkau mengejar terus apa yang menjadi kehendak Allah, kau adalah manusia yang paling berharga di mata Tuhan dengan nilai yang tertinggi. Bisa bilang amin? Haleluya. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Tuhan, aku tidak mau menjadi orang yang terbuang. Karena ujung-ujungnya ada pengadilan. Ujung-ujungnya ada pengadilan. Kalau kita jahat, kita dilempar ke neraka. Kalau kita baik, selama kita hidup, kita akan ditempatkan di dalam kerajaan sorga. Ayat terakhir bagi kita, kemudian saya akan akhiri. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Dulu saya orang yang sangat jahat, saudara-saudara. Ya. Kalau saya ingat pengalaman hidup saya masa muda, suka curi mangga tetangga, ya, saya tukang sabung ayam. Kalau saya sabung ayam, ayam saya kalah, saya patahin batang leher ayam tetangga, saudara saya patahin. Tiba-tiba sore saya diantar opor ayam, ya, saya bilang, oh potong ayam, iya itu tadi ada yang patahin batang lehernya katanya, masih sempat dibikin opor ayam. Wah saudara-saudara. Saya makan itu baru di leher udah gak bisa masuk lagi itu opor ayam. Karena sayalah pelakunya, saudara-saudara. Saya jahat dulu, suka bolos sekolah.
Apalagi jam bahasa Inggris dan matematika, saya paling tidak suka. Makanya hari ini saya tidak khotbah bahasa Inggris. Karena saya cuma little I can, saudara-saudara. Sedikit-sedikit saya bisa tentang bahasa Inggris. Karena apa? Kalau ada bahasa Inggris, saya pasti keluar kelas, bolos. Lebih baik pergi ambil orang punya mangga, curi mangga, dan suka curi ayam tetangga. Kita pesta, kita bakar, kita apa. Saya dulu jahat. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saudara-saudara, saya mengalami perubahan yang luar biasa. Ya. Saya jahat sekali dulu. Dan tidak ada di antara kita yang tidak bisa mengalami perubahan. Semua akan diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Karena mengerikan kalau kita berada di ujung dari perjalanan hidup kita. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Ya, Tuhan mengadili kita dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Siapa kamu? Saudara-saudara, walaupun kita sudah keturunan ke-7 dalam kekristenan. Ya, jangankan keturunan kedua, ketiga. Keturunan ke-7 pun Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Begitu. Karena keselamatan itu masing-masing. Kita harus perjuangkan masing-masing. Ya, kita tidak dompleng, kita tidak karena orang tua kita pendeta kemudian anak pendeta diselamatkan, tidak. Masing-masing kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Ayat terakhir 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Sekali lagi garis bawahi kata perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bisa bilang amin? Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Harus hidup dengan ketakutan, saudara-saudara. Ya, bukan takut karena tidak bisa makan, bukan takut karena corona, bukan takut karena hal-hal yang ada di sekitar kita, tapi takut karena kita tidak melakukan kehendak Allah. Itulah yang harus kita takutkan di dalam hidup ini. Saya takut kalau saya tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam diri saya. Saya menangis, saya berdoa supaya Tuhan memberkati hidup saya dan kehidupan saya boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian, dan hari ini saya percaya di sini ada urapan, ada kuasa Tuhan, ada hikmat Tuhan untuk merubah setiap kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Kita bukan manusia yang kemarin lagi, tapi kita menjadi manusia baru hari ini. Setelah kita keluar dari tempat ini, ada sesuatu yang berubah dari hidup kita. Kita menjadi manusia yang sedikit-sedikit bicara tentang Tuhan, bicara tentang kehendak Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Kalau ada ingin diubahkan, taruh tanganmu di dada. Kau katakan, aku pribadi yang mau diubahkan Tuhan, mau dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan di antara kita kalau ada yang sakit, saya percaya sebagai hamba Allah, di sini mujizat masih ada. Masih ada jalan keluar bagi kita untuk setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Saya akan berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, saya percaya ada di tempat ini. Sudah ada dan bekerja di tengah-tengah kita. Kau harus pulang dengan imanmu, dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa engkau sudah diubahkan, dipulihkan dan disembuhkan. Kau melihat tangan-tangan yang mereka letakkan di dada mereka masing-masing, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, tantangan, persoalan yang mereka hadapi, Tuhanlah sumber kemenangan, jalan keluar atas setiap masalah umatmu. Kau menyelesaikannya sampai tuntas. Tidak ada lagi yang tersisa, karena Engkau Allah yang sudah berjanji untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan doa-doa umatmu. Hari ini kami percaya dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus ada pemulihan. Dan bagi umat-umat Tuhan yang saat ini merindukan untuk mengalami sebuah perubahan hidup, kami berdoa dalam nama Yesus diubahkan, dalam nama Yesus ada pemulihan, sehingga kita menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup dalam roh takut akan Tuhan, mentaati setiap kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga kami terus hidup di dalam kemenangan. Berkati pelayanan di tempat ini, berkati Pastor Paulus bersama Ibu dan tim yang ada di
di dalam penggembalaan seluruh sidang jemaat Tuhan mengalami lawatan Tuhan, mengalami berkat daripada Tuhan, indahnya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tempat ini menjadi tempat di mana Tuhan berbicara dan mengubah banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kembalikan. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu diberkati siang hari ini, amin. Baik, demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Biar firman Tuhan dapat bertumbuh berakar. Terlebih firman Tuhan dapat kita terapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Franklin, terus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga besar Bapak. Baik, kita akan bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini, untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus dapat kami terapkan dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat pada siang hari ini. Bapak Pendeta Franklin Tuhan memberkati pelayanannya, usahanya, bisnis pekerjaannya Bapak. Lalu hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah berkati untuk firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan rupiah yang kami tabur Tuhan. Berkati pekerjaan kami, usaha bisnis kami Tuhan berkati. Yang belum sempat memberi juga Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, saudara diberkati. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, hadir di tempat ini selain Bapak Franklin? Kalau ada, oh puji Tuhan, baju merah Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Datang-datang lagi, kami selalu menyambut kedatangan, menunggu kedatangan Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri. Nyanyi pujian bagi-Mu. Diberkati lewat setiap pujian penyembahan yang luar biasa, dan diberkati dengan firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami bisa mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, sehingga kami boleh terima keselamatan yang semuanya itu kami percaya Tuhan, hanya Tuhan yang dapat memberikan keselamatan itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa juga untuk hamba-Mu Pastor Franklin Limbor. Berkati hamba-Mu, kesehatan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua rekan-rekan yang melayani dalam ibadah kedua hari ini, Tuhan Yesus memberkati.
Jerih payah kami melayani Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, ikat kami dengan tali kasih. Berikan kepada kami Tuhan semangat roh yang menyala-nyala dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, jemaat yang berhasil, diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih. Berkati juga Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati gereja Rem di tempat ini. Berkati kota Jakarta, berkati bangsa ini. Berkati para pemimpin bangsa dimulai dari Bapak Presiden dan semua jajaran yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang. Kami percaya kami akan kembali diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kami. Karena itu kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu di tahun 22 ini Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik di tahun ini, Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menolong kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.